Tabik, Sanak, selamat datang. Pernah dengar nggak sih julukan Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah? Nah, di balik nama yang kedengarannya puitis banget ini, ternyata tersimpan kisah sebuah negeri yang hidup dan tumbuh dari aliran sungai-sungai pembawa peradaban. Hari ini, yuk kita bareng-bareng telusuri jejaknya dari zaman kerajaan kuno sampai ke persimpangan masa depannya sekarang. Oke, kita mulai ya. Frasa ini tuh bukan sekedar slogan pariwisata loh, ini adalah DNA-nya Jambi. Ibaratnya sebuah kunci kuno yang bisa ngebuka pemahaman kita tentang gimana geografi dan takdir provinsi ini terbentuk. Jadi apa sih artinya 9 lurah itu? Ya, simpelnya ini adalah 9 daerah aliran sungai utama. Coba bayangin deh, sungai-sungai ini bukan cuma aliran air biasa, tapi ini tuh jalan tol peradaban di zaman dulu. Lewat arteri-arteri inilah perdagangan ngalir, kerajaan-kerajaan besar bangkit, dan identitas Jambi itu sendiri kebentuk selama ribuan tahun. Tapi pertanyaannya, apa hubungannya buat Jambi hari ini? Di tengah gedung-gedung baru dan tantangan zaman sekarang, apa moto kuno ini masih ada artinya? Nah, buat ngejawab itu, kita harus mundur sedikit. Kembali ke hulu sejarah. Oke, perhentian pertama kita, masa lalu. Di sini, sungai itu nggak cuma mengalirkan air, tapi juga emas, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan. Ini dia jejak kerajaan-kerajaan besar yang lahir dan besar di tepiannya. Aliran sejarah Jambi ini, wah, deras banget. Mulai dari kerajaan Melayu kuno yang udah berdagang sampai ke Tiongkok, Jambi kemudian jadi jantung intelektualnya Sriwijaya, sebuah kekaisaran maritim yang disegani banget. Gelombang sejarahnya terus berlanjut dengan Kesultanan Islam, lalu masuk era kolonial yang penuh perjuangan, sampai akhirnya Jambi berdiri sebagai provinsi yang mandiri di tahun 1957. Ini bukan cuma sejarah lokal, ini bagian penting dari sejarah besar Nusantara. Dan kalau kalian butuh bukti betapa jayanya masa lalu itu, lihat aja angka ini, hampir 4.000 hektar. Ini adalah luas kompleks Candi Muaro Jambi. Gede banget kan? Ini bukan sekedar runtuhan batu, ini sisa-sisa sebuah universitas kuno, pusat pendidikan agama Buddha yang dulu narik para cendekiawan dari seluruh penjuru Asia. Keren banget! Oke, dari aliran sejarah, sekarang kita geser ke aliran kekayaan yang datang langsung dari tanahnya. Soalnya, di balik warisan sejarahnya yang agung, Jambi itu diberkahi sama sumber daya alam yang luar biasa. Jambi ini unik, dia punya dua wajah. Di bagian barat ada pegunungan Bukit Barisan yang sejuk dan menjulang tinggi, terus di timur ada dataran rendah yang subur banget sampai ke pesisir. Nah, kontras inilah yang jadi sumber kekayaan Jambi yang sesungguhnya. Dan ini dia hasilnya. Setiap wilayah geografisnya itu jadi lumbung kekayaan yang beda-beda. Dataran tingginya ngasilin teh dan kayu manis kualitas dunia. Dataran terendahnya jadi lautan kelapa sawit sama pinang. Dan jauh di bawah tanahnya masih ada harta karun lagi, minyak, gas, dan emas. Inilah mesin yang ngegerakin ekonomi Jambi modern. Tentu aja, kekayaan alam yang melimpah ini meresap banget ke nadi budayanya. Dari arsitektur rumah panggungnya yang pinter banget beradaptasi dengan sungai, kulinernya kayak tempoyak yang lahir dari buah durian yang melimpah, sampai ke anggunan taris kapur sirih. Semuanya ini adalah ekspresi gimana masyarakat Jambi hidup harmonis dengan alamnya. Coba deh, kita ambil contoh rumah Kajang Leko. Ini bukan sekedar rumah, ini tuh sebuah filosofi. Bentuk panggungnya itu jawaban cerdas buat hidup berdampingan sama sungai, banjir, dan satwa liar. Bukti nyata kearifan lokal dalam beradaptasi sama lingkungan. Semua kekayaan ini jelas bikin Jambi jadi surga buat para penjelajah. Bayangin deh, dalam satu trip kalian bisa napak tilas sejarah di Candi Muaro Jambi, terus loncat ratusan juta tahun ke masa lalu lihat fosil purba di Geopark Merangin. Abis itu, nikmatin sejuknya kebun teh terluas di dunia di Kayu Aro, sebelum nantang diri sendiri mendaki ke Danau Gunung Tujuh, danau vulkanik tertinggi se-Asia Tenggara. Jambi bener-bener punya semuanya. Kita udah lihat kejayaan masa lalunya, udah lihat kekayaan alamnya. Tapi, gimana dengan Jambi hari ini? Yuk kita lihat wajahnya di abad ke-21. Kalau kita lihat angka, ini dia hasilnya. Pertumbuhan ekonomi Jambi itu stabil di angka 4,77%, yang pastinya didorong sama semua kekayaan alam yang kita lihat tadi. Ini adalah fondasi yang kokoh, modal yang nyata banget buat melangkah ke depan. Tapi, ya gitu, di balik angka pertumbuhan yang positif, selalu ada sisi lain dari cerita.
Setiap kemajuan pasti datang bareng tantangannya sendiri, dan Jambi juga nggak terkecuali. Dan inilah wajah tantangan itu dalam data. Narkoba jadi ancaman serius buat generasi mudanya, kelihatan dari ratusan kasus dan tersangka yang berhasil ditangkap. Di sisi lain, ratusan hektar lahan hangus terbakar akibat karhutla, ngehasilin asap yang rusak kesehatan dan lingkungan. Ini masalah nyata yang dihadapi Jambi setiap hari. Dan yang bikin ironis, banyak dari masalah ini justru akarnya dari kekayaan alamnya sendiri. Ekonomi yang bergantung sama pengambilan sumber daya alam seringkali ngebuka celah buat praktek-praktek ilegal, kayak pengeboran minyak liar yang nggak cuma ngerusak lingkungan tapi juga ngerusak tatanan hukum. Jadi, kita udah lihat dua sisi Jambi, potensinya yang luar biasa dan tantangannya yang juga nyata. Ini semua membawa kita ke sebuah persimpangan di mana masa depan provinsi ini bakal ditentukan. Nah, ini dia rangkumannya. Di satu sisi, Jambi punya modal yang luar biasa, ekonomi yang tumbuh, alam yang kaya raya, dan budaya yang agung. Tapi di sisi lain ada tantangan-tantangan berat yang harus dihadapi, mulai dari kejahatan lingkungan sampai masalah sosial kayak narkoba. Kita kembali lagi ke sungai, titik awal perjalanan kita tadi. Arteri kehidupan ini pernah membawa Jambi ke puncak kejayaannya. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, kemana arusnya akan membawa Jambi di masa depan? Apakah menuju kemakmuran yang berkelanjutan atau malah terseret oleh arus tantangannya sendiri? Jawabannya ada di tangan masyarakat dan para pemimpin Jambi. Terima kasih banyak ya udah nemenin kami menjelajahi Jambi. Silahkan klik like kalau kalian suka dengan penjelasan ini. Dislike juga nggak apa-apa kalau nggak suka. Tinggalkan komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini. Dan khusus nih buat sanak-sanak yang nonton dari Jambi, kami pengen banget denger sapaan kalian. Mau dari Kerinci yang sejuk, Merangin yang gagah, Bungo, atau dari kota Jambi sendiri, coba dong tulis asal daerah kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.